Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Kepo Review. Kali ini sambil ngopi kita mau santai ya. Enaknya sekalian ngapain nih? Oh iya, kemarin adik saya sempat minta tolong cariin ranjang tempat tidur yang simple, cukup modern, ada lacinya dan nggak terlalu tinggi ya, tapi juga nggak mahal-mahal banget. Yaudah kita browsing aja lah yuk. Mbah Google, minta tolong ya ranjang mana nih yang cocok dengan kebutuhan kita kali ini. Banyak ya pilihannya. Ini enggak. Ini coba. Oh, oke. Wah, bagus nih, tapi harganya 4 juta. Coba ini 1,5 ya. Oke, lumayan. Bagus. Oke. Nah, ini reviewnya 4,8 dari 5, rata-rata ngasihnya 5 ya. Oh, ini contohnya di video. Oke. Ini yang udah terpasang. Oh, bagus ya ternyata ya jadinya. Oh, ini masangnya. Emang kalau yang warna putih ini kelihatan bagus, tapi kayaknya saya pengen coba yang warna walnut ya. Oke, kita langsung proses, kita lihat pengirimannya ada apa aja nih, coba. Wow, ada antar ke rumah 9.000 reguler ya. Dan ada ambil di tempat. Ini ada di Pamulang Permai dengan Ciputa Timur. Langsung aja lah kita eksekusi. Ya, inilah dia akhirnya tiba. Saya dikirimi 2 buah kardus besar panjang, yang satu berat, yang satu ringan. Nah, yang ringan yang atas itu adalah dipan kepalanya ya, bagian kepala. Oke, kita buka. Ini adalah bagian bodinya. Nih, ada kertas petunjuk. Tanpa kertas ini hidup kita pasti akan jadi tambah sulit tentunya. Oke, inilah dia semua. Sekarang kita siapin peralatannya. Ada palu, ada kunci L, ada tang, ada obeng. Jelas obeng paling penting. Nah, ini perintil-perintil yang disediakan juga selain kayu tadi ya. Pertama ada skrup ukuran 6,5, ada apa ini, rel laci. Ya, oke, ini untuk laci relnya. Lalu ada skrup yang panjang. Nah, ini dia paling banyak. Kemudian ada, nah ini roda skrup ya. Kemudian ada kepala skrupnya untuk yang di roda. Ini ada glides. Glides ini kalau saya nyebutnya mungkin sepatu ya, untuk di bawah tempat tidur. Lalu terakhir ada visor berwarna merah. Nah, visor merah ini nggak disediakan terbungkus, ini udah dipasang di kayunya masing-masing, jadi kita udah nggak perlu repot lagi masangin. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita saksikan yang satu ini dulu. Hai, sebelum kita mulai saya lapar, saya makan dulu. Saya pengen makan Indomie goreng. Mie goreng ini yang digadang-gadang menjadi makanan favorit di dunia. Udah banyak orang yang suka di luaran sana. Bismillah. Oh yeah. Wow. Pembuatan laci. Ya, untuk yang sekarang kita bikin lacinya dulu biar gampang ya. Nah, kita perlu papan ini nih. Kalau di petunjuk diberi namanya LS kiri dan LS kanan. Bentuknya kayak gini. Papannya nggak panjang ya, pendek. Nah, pendek kan? Bentuknya itu ada lubang kecil skrup, kemudian ada lubang besar untuk roda skrup ya. Di sini ada track untuk nanti naruh alas. Nah, sekarang kita cari papan yang kanan atau LS kanan ditulisnya ya di petunjuk. Papannya juga sama ukurannya, cuman bedanya lubangnya terbalik. Nah, ini lubang rodanya yang besar ada di sebelah kiri, kemudian ada garis untuk alas ya. Di ini ada lubang kecil. Nah, lubang kecilnya itu tembus sampai ke belakang ya, itu untuk skrup nanti. Lalu kita
butuh papan bagian belakang laci. Nah, papan yang bagian belakang ini panjang, cuman ada garis track ya untuk nanti alas, kemudian ada lubang kecil. Nah, di bawahnya. Lalu kita butuh rel. Nah, rel untuk laci ini nanti akan kita tempatkan di bagian bawah. Pertama-tama kita butuh skrup yang ukurannya panjang. Nah, ini dia. Nah, ini ada garis untuk naruh alas ya. Garis ini harus ketemu ya. Nah, lalu kita skrup ujung-ujungnya. Oke. Nah, ini ada garis. Kita temukan lagi di sini, kita skrup. Ini adalah alasnya. Alasnya ini ada dua sisi ya. Yang ini halus. Itu kita masukkan ke relnya nanti di sini. Nah, yang halus itu adalah bagian dalamnya. Nah, kita masukkan sampai rapat ke bagian belakang sesuai relnya ya. Nah, kita butuh papan bagian depan sekarang. Papan bagian depan itu diberi nama laci 1. Nah, ini dia bentuknya. Papannya lebih panjang dan lebih lebar. Ada garis, ada titik visor merah 5 biji. Nah, kita masukkan skrup yang ada rodanya tadi. Nah, nih, oke. Kita tinggal masukkan satu-satu ke lubangnya masing-masing. Semua ada 5 ya totalnya. Kita kencangkan dengan obeng pastinya. Lalu roda-roda ini kita tempatkan di lubang besar tadi. Nah, nanti skrupnya masuk tuh ke dalam situ. Posisinya juga nanti skrup itu harus pas dengan lubang yang tersedia di rodanya ya. Ntar kita tinggal puter. Oke, skrupnya itu kepalanya kita masukkan ke lubang sini, nanti tembus ke roda yang bagian tadi. Oke, kita masukkan. Ya. Nah, kita rapetin. Nah, bagian yang tengah ini belakang itu harus di bawah alas ya. Nih skrupnya terakhir. Ya, kita putar dengan obeng supaya dia makin kencang, dia makin rapat nanti si kayu-kayunya tuh. Oke. Jangan lupa alasnya juga sesuai dengan relnya ya. Nah, untuk skrup terakhir ini kita pasang dengan kayu yang kecil ini. Oke. Ini rodanya kita masukkan dulu ke sini. Kita masukkan. Yang belakang juga, di belakang juga ada lubang ya. Nah, kita kencangkan supaya kayu kecil tersebut semakin rapat dengan kayu yang di depannya. Nah, ini ada lubang untuk dimasukkan skrup. Kita kencangkan dengan obeng. Ya, jadilah ini dia lacinya. Sekarang kita tinggal pasang relnya. Nah, relnya ini rodanya harus di bagian belakang ya. Ini skrupnya. Skrupnya kita pasang. Oke. Skrupnya yang kecil ya, yang 6 kali setengah. Kita pasang di 2 tempat. Dua-duanya sudah nih, seperti ini. Oh ya, di rodanya itu juga ada tulisan L atau R, left atau right. Nah, itu petunjuk kita untuk masang rel itu dipasang di sisi kiri laci atau kanan laci. Nah, tahap berikutnya yaitu masang rel pasangan laci tadi ya. Itu di papan namanya A9, A10, A11. Jadi ada 3 papan. Ini dia kayunya. Cuman ada 2 lubang kecil ya. Lubang yang ada visornya. Ini tempat rel nanti kita pasang nih. Oke, ini dia relnya. Nah, relnya bentuknya beda ya. Yang ada rodanya ini nantinya akan jadi bagian depan ya, teman-teman. Nah, ini bagian belakang. Nah, kalau ada bolak-balik seperti ini berarti kayu ini yang bagian tengah nanti kita pasang. Nah, ini lurus, kemudian bengkoknya di belakang. Roda di bagian depan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pasang kayu yang berikutnya. Relnya kita pasang di sini, ini bagian depan. Nah, kemudian seperti ini ya. Kita kencangkan dengan skrup. Kemudian kayu terakhir ya, kita pasang seperti ini. Roda bagian depan, ini bagian belakang.
Oke, berikutnya kita akan pasang kayu A6 dulu, A3, lalu A4 ya. Kayu A6, A3 dan A4 bentuknya seperti ini. Yang A6 ada 8 lubang kecil panjang ya. Nah, ini kayunya. Ini ada 2, 4. Ya, di atas dan bawah tadi ada. Nah, ini untuk bagian A3, A4-nya. Ada lubang di samping dan dia nggak terlalu panjang. Oke, lubangnya ada di samping. Sekarang kita pasang sekrupnya dulu di kayu A6, kayu yang panjang nih ya. Sekrup, pakai sekrup yang panjang. Lalu sekrupnya kita masukkan sesuai lubangnya. Kita kencangkan ya. Nah, kita kencangkan dan kita kecangkan supaya nggak lepas. Sekarang kita pasang kayu A5, A11, A9, dan A10. Bentuknya kayak gini. A5 tuh titiknya yang paling banyak karena dia sentralnya ya, di tengah-tengah bodi ranjang. Seperti ini. Dia ada berapa itu? 14. Nah, ini dia kayunya. Ya. Lubang-lubangnya banyak sekali yang ini karena dia ada di tengah ranjang tempat tidur. Oke. Kita pasang di sini. Kita paskan sesuai dengan lubangnya ya. Lalu nanti kita masukkan sekrupnya. Ya, ini dia sekrupnya sudah masuk. Tinggal kita kencangkan. Gini kira-kira jadinya. Nah, sudah mulai bentuk kan? Iya. Sekarang kita pasang yang pendeknya ya. Kayu A11, A9, dan A10. Nah, A9, 10, 11 ini yang tadi yang sudah dipasang rel. Nah, oke, tinggal kita kencangkan. Jadinya seperti ini kira-kira. Nah, seperti yang kita lihat ya, yang tengah itu relnya ada di kanan kiri, maksudnya dibolak-balik. Sekarang kita tinggal pasang yang paling ujung, kayunya yang panjang-panjang nih. Nah, A1, A2 disebutnya. Ini dia. Oke, lubangnya ada 6 ya totalnya ya. Nah, ini kayunya ada 2 nih. Ini untuk bagian depan dan belakang ranjang. Nah, kita masukkan sekrupnya. Kita kencangkan. Nah, sekarang yang bagian kecil nih. Nah, kayu ini A7, A8. Ini yang paling kecil, paling pendek. Nah, ini ringan sekali loh. Saya bisa kipas-kipas pakai ini. Oke, kita masukkan sekrupnya. Nah, ini letaknya ada di sebelah laci ya. Jadi bagian ini tidak bisa diisi kompartemen, tidak diisi dengan macam-macam. Nah, ini dia jadinya. Udah semakin terlihat bentuknya ya. Semakin terlihat bahwa ini adalah tempat tidur, bukan kulkas. Ya, saya naikkan dulu posisinya gini. Kenapa? Karena saya akan pasang glides-nya. Nah, ini dia. Glides kalau bahasa saya sepatu ya, kali biar gampang. Nah, ini sebenarnya cuman begini aja. Tekan dengan tenaga dalam. Nah, masuk, nggak perlu pakai palu. Kenapa? Supaya kayunya itu tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Lantainya aman, kayunya juga awet. Oke, berikutnya kita akan pasang alasnya. Nah, ini alas maksudnya alas untuk kasur ya. Jadi dia ada di bagian atas sebetulnya. Nah, ini dia alasnya. Ada 3 bagian, tapi saya pengen mulai dari yang belakang dulu nih. Kenapa yang bagian belakang? Karena dia ada tandanya. Ini. Tuh. Biar gampang aja sih sebetulnya. Karena kalau dimulai dari tandanya ini, kita tahu pasnya kanan kirinya karena dia udah kehalang sama tanda ya. Baru yang tengah dan depan mengikuti. Kalau saya seperti itu. Nah, ini udah gampang lah karena kayunya udah nggak banyak tersisa kan. Nah, ini kayu yang lubang-lubangnya seperti ini ya. Oke, ini kita letakkan di tengah dan di paling depan. Nah, ini tengahnya udah kita pasang. Ini dalam kondisi belum kita sekrup ya. Nah, ini baru kita sekrup sekarang. Oke, kita kencangkan. Khusus yang bagian belakang tadi itu nggak ada sekrupnya.
Kenapa? Karena supaya bisa kita buka nanti, bisa kita isi dengan terserah mau bantal, guling atau koper. Sekarang kita pasang yang alas bagian depan, bagian yang ada di atas laci. Nah, ini dia. Nah, ini sebelum saya sekrup, saya masukkan dulu lacinya karena papan yang bagian tengah itu suka bergoyang-goyang. Jadi saya pengen ngukur dulu pasnya. Nah, kalau udah pas gini, lacinya udah masuk, baru kita sekrup semuanya. Nah, ini jadinya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Oke, yang terakhir ini adalah bagian kepala ya. Kepala ini harus dipasang di tembok, sebetulnya harus disekrup, cuman saya nggak mau sekrup dulu, kasihan temboknya. Ini ada 2 bagian, satu adalah papan kecil ini, ya ini yang buat disekrup di tembok tuh yang ini, nih. Nah ini yang bagian besarnya, ini buat bagian kepala ya. Oke. Nah ini disekrupnya di sini, di sini, di sini. Nah ini bagian ini nih ada cekukannya, jadi nanti tinggal digantung, dimasukkan gini, klep. Nah, gitu. Nah ini disekrup, ini sebagai ilustrasi aja ya, ini disekrup. Kemudian ini digantungkan di bagian yang tadi. Nah, jadi deh. Oke teman-teman, inilah dia jadinya, akhirnya sudah terpasang ya. Ini tempat tidur ukuran 160 x 200 dengan pola warna walnut. Ada juga yang warna putih, bagus ya. Cuman saya penasaran yang ini. Lacinya ada 2 dan ditambah kompartemen di bagian belakang. Nah ini bisa diisi terserah mau bantal, guling, koper, macam-macam. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan seluruh rangkaian tutorial ini. Semoga tutorial ini dapat membuat Anda terinspirasi dan menjebol kantong. Ya, sampai jumpa lagi di Kepo Review berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.